Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul, aku bakalan lagi bacain DM Instagram dari kalian. Tapi teman-teman harus tahu ya, kalau misalkan aku jawab ini sesuai dengan pengetahuan aku, sesuai dengan informasi yang aku tahu. Jadi kalau misalkan nanti ada perbedaan, terus ada perubahan, itu aku mohon maaf banget gitu. Karena ini aku jawabnya bener-bener yang aku tahu aja gitu. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel YouTube aku. Oke. So, daripada kelamaan openingnya, kita lanjut aja langsung bacain dari Instagramnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama itu adalah dari pidut.via. Katanya, Kak, kalau misalkan kita jalur PMDP, apa boleh sertakan nilai rapot aja? Apa harus ada prestasi akademis atau non-akademis? Jadi untuk PMDP itu sebenarnya itu boleh kalau kita ngelampirin nilai rapot aja. Nah, untuk kayak prestasi akademis atau non-akademis itu tuh kayak suatu pilihan gitu. Tapi yang jadi penilaian di sini adalah si prestasi akademis ini bakal menunjang nilai poin plus gitu buat teman-teman gitu. Tapi kalaupun emang nggak ada, ya udah nggak apa-apa, nilai rapot aja. Tapi kalau ada, yang mendingan dilampirkan seperti itu. Oke. Tapi untuk sebelumnya kayak apakah bakal berpengaruh dengan adanya akademis dan non akademis ini jadi lolos apa enggak, aku kurang tahu ya, karena aku sendiri adalah korban penolakan dari jalur PMDP gitu teman-teman. Oke, kita next ke pertanyaan yang kedua. Aku tuh banyak yang banget yang nanyain soal Poltekkes ya. Dan di sini tuh soal Poltekkes aku takutnya tuh beda gitu, soalnya kan yang aku punya tuh waktu aku ujian tulis secara langsung via offline gitu, dan takutnya ada beda gitu. Tapi kalau mau minta atau buat pelatihan itu boleh banget. Ini dari ivanka.jpg. Terus aku tuh suka sedih gitu loh teman-teman kenapa DM aku kayak pakai fake account gitu. Tapi nggak apa-apa sih, cuman kayak sedih aja, aku kayak nggak tahu teman-teman siapa gitu, nggak ada fotonya, terus kadang namanya suka aneh. Oke, di sini assalamualaikum Kak Ayu, selamat pagi. Sekarang aku bikin video ini siang. Kak Ayu, aku kenalin, aku ini kelas 12 dan ikut daftar PMDP. Alhamdulillah aku udah lulus tahap 1, alhamdulillah. Itu aja ya. Nanti kan aku daftar ulang, habis itu aku tes psikotes. Nah, terus ada tes wawancara juga, itu di hari yang sama atau enggak? Terus kalau jurusan farmasi bakal wawancara gak? Oh iya, apa benar tes kesehatan itu bayar, Kak? Mungkin nanyanya segitu dulu, semoga kalian DM aku ya. Have a nice day, Kak. Terima kasih sebelumnya. Oke, di sini aku jawab sebisa-aku ya. Jadi untuk daftar ulang itu memang kalau misalkan kita udah dinyatakan lolos tahap 1, itu tuh bakal ada pembayaran tes kesehatan, dan tes kesehatan itu tuh udah pembayaran tes kesehatan dan tes psikotes gitu. Waktu tahun aku itu pembayarannya sekitar 550 untuk tes kesehatan dan tes psikotes gitu teman-teman. Nah, kalau untuk jurusan farmasi wawancara apa enggak? Nah, untuk tahun aku itu nggak ada wawancara sama sekali. Jadi hanya kalau nggak salah tuh kebidanan aja. Tapi kata adik tingkat aku yang lalu, itu tuh sekarang semua jurusan itu ada wawancaranya gitu loh teman-teman. Jadi kemungkinan jurusan farmasi pun bakalan ada tes wawancaranya gitu. Selanjutnya, nah, sore Kak, aku dari Regina SY. Sore Kak, aku baru aja lihat video kakak di YouTube yang tentang Poltekkes gitu Kak. Sebelumnya kenalin, nama aku Regina katanya. Aku juga daftar Poltekkes jurusan kesehatan lingkungan. Alhamdulillah lolos tahap 1, alhamdulillah. Nah, aku tuh penasaran Kak, ini tuh yang udah lolos tahap 1 bakalan lulus seterusnya enggak, atau bisa gagal aja di tes kesehatan, tes psikotes, dan wawancara? Oke. Jadi yang aku tahu ya teman-teman, tes kayak tahap 1, tahap 2, tahap 3 tuh pasti ada penyeleksian gitu.
kan ibaratkan kayak ngapain kita pakai tes gitu kalau misalkan nggak ada penyeleksian gitu. Jadi kalau misalkan kita udah lolos tahap 1, misalkan jalur rapot, misalkan kita udah keterima nih, terus kita ada tes kesehatan dan tes psikotes, itu juga jadi penyeleksian teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kalau misalkan kita udah lolos tahap 1 nanti kesananya juga tetap lolos, itu salah ya, karena nanti tuh bakalan ada penyeleksian lagi di tes kesehatan, di tes psikotes kayak gitu. Nah, tapi untuk wawancara ini kemungkinan udah aman teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah lolos tes kesehatan, udah lolos tes psikotes, kemungkinan wawancara ini hanya sebagai wawancara aja gitu, nggak ada penyeleksian lagi setahu aku ya. Jadi untuk kayak tes kesehatan dan tes psikotes itu memang ada penyeleksian ulang. Ingat banget dulu aku juga kayak ngerasa deg-degan gitu loh, karena aku pikir udah lolos tes ujian tulis tuh ya udah gitu, kayak tes kesehatan, tes psikotes itu kayak formalitas aja aku pikir ya. Ternyata enggak, ternyata memang ada penyeleksian lagi gitu. Untuk kriteria penyeleksiannya seperti apa, aku kurang tahu juga, karena itu yang tahu hanya panitia penyelenggaraan dari si Penmaru ataupun si Mama gitu. Oke teman-teman, jadi ada penyeleksian dan gak bakalan lulus seterusnya gitu. Jadi minimal kita tuh udah lolos 3 tahap dulu. Jadi tes tulis, terus atau nggak tes raport, terus tes kesehatan, lalu tes psikotes. Selanjutnya dari IM-U katanya gini. Assalamualaikum Kak, halo Kak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah aku sehat. Perkenalkan, saya Desi yang insya Allah akan mengikuti si Mama. Begini Kak, Desi mau tanya seputar si Mama boleh? Katanya. Jadi boleh. Jadi gini teman-teman, untuk si Mama sendiri itu kan Poltekkes Bandung itu baru gabung tahun kemarin kayak gitu. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah kita gabung lagi dengan si Mama. Si Mama itu kayak SBM lagi gitu loh teman-teman, diadakannya serempak se-Poltekkes se-Indonesia gitu. Dan ini nanya lagi katanya boleh ngambil jurusan cuman beda D3, D4 sama D3 aja, terus di Poltekkes yang sama juga. Boleh banget, boleh kita milih kayak kita D3 dan D4 itu boleh, kalau nggak salah ya, setahu aku boleh sih. Oh ini dari 123_Teni Patri. Nah banyak juga nih teman-teman yang nanya D3 sama sarjana terapan dan prospek kerjanya seperti apa gitu. Ini aku jawab bener-bener kayak tanpa teori, tanpa apa, bener-bener setahu aku ya. Jadi teman-teman boleh cari tahu lagi di Google, di Instagram, di channel YouTube yang lain perbedaannya apa. Cuman yang aku tahu adalah kalau D3 itu lebih banyak ke praktiknya, kalau misalkan sarjana terapan itu lebih banyak teorinya gitu teman-teman. Dan untuk prospek kerja kedepannya mungkin gak akan beda jauh, tapi tingkatan dari lulusan sarjana terapan itu lebih tinggi daripada D3 gitu. Jadi kalau memang ada pilihan D3 atau D4, mendingan sekaligus D4 aja gitu. Karena kemarin waktu aku masuk Poltekkes, jurusan keperawatan itu belum buka sarjana terapan, jadi ya aku masuknya D3 gitu. Tapi untuk sekarang itu udah ada, jadi teman-teman boleh daftar langsung aja D4 plus nurse. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan lulus udah bergelar sarjana terapan plus profesinya sekitar 5 tahun kuliahnya begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga banyak yang nanya nih, kalau udah daftar ulang itu udah lulus atau belum pasti. Nah, dari Desi April. Jadi belum pasti ya teman-teman. Sesuai dengan yang aku bilang tadi, kalau kita udah tes 3 tahap, nah itu insya Allah udah auto lulus gitu. Kalau misalkan kayak kita udah tes kesehatan tapi kita belum tes psikotes, nah itu masih mengawang-awang gitu karena belum pasti juga gitu. Oke, selanjutnya
mau nanya-nanya tentang Poltekkes nih katanya, tapi dia belum nanya, jadi nanti aku balas DM-nya aja. Banyaknya tuh yang nggak, banyaknya tuh kayak assalamualaikum kak, salam kenal ya, aku boleh tanya tentang Poltekkes gak, jadi belum ngasih pertanyaannya gitu, jadi nanti paling aku tanyain dulu mau nanya apa. Oke, selanjutnya dari Merlin 12 underscore. Assalamualaikum kakak, aku Merlin, Camaba di Poltekkes jurusan keperawatan. Tadi aku udah lihat video YouTube kakak, makasih banget infonya. Sama-sama. Oh iya, aku lulus tahap 1 dan tanggal 22 mau tes kesehatan sama wawancara. Mau tanya kakak, pas tes kesehatan kita diperiksa gigi gak? Sebelumnya makasih, maaf mengganggu. Oke. Jadi waktu tes kesehatan itu, buat teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya, mungkin bakalan aku sedikit ceritain ulang. Jadi tes kesehatan ini pertama-tama tuh kayak kita tuh diambil darah gitu, terus tes urin, terus yang kedua tuh kita diperiksa mata. Nah di sini diusaha apa sih, bener-bener nggak boleh buta warna gitu teman-teman. Kalau min, silinder plus itu tuh masih kalau nggak salah tuh nggak apa-apa, yang penting jangan buta warna. Terus udah kayak gitu nanti kita tuh diperiksa gitu sama dokter, kayak dari atas sampai perut gitu, kayak mata, hidung, telinga, terus kayak mulut juga, kayak gigi gitu juga diperiksa. Cuman untuk ada penilaian khusus enggak giginya harus gimana kayak gitu aku kurang tahu. Cuman waktu aku tuh diperiksa cuman buka mulutnya gitu, cuma gitu aja gitu teman-teman. Jadi kayak nggak ada kayak untuk gigi bolong kayak gitu, aku kurang tahu gitu teman-teman. Soalnya ya cuma disuruh buka mulut, dilihat, udah deh cuma gitu doang, langsung pindah ke leher, dari leher terus diperiksa gitu kan, terus perutnya gitu. Oke teman-teman, semoga dapat membantu ya jawaban aku. Selanjutnya dari Auliala underscore. Kak, yang bikin gak lolos apa ya kak? Nah untuk yang bikin yang gak lolos itu sampai saat ini aku nggak tahu gitu. Cuman kalau yang jalur rapot yang aku tahu tuh kita aman itu kalau misalkan rata-rata nilai kita tuh 90 kata adik tingkat aku, karena aku kan nggak lolos PMDP ya, karena waktu itu aku rata-rata cuma 80-an gitu, jadi aku nggak lolos. Tapi entah kalau memang ada kriteria lain. Terus kalau misalkan kayak tes kesehatan juga untuk kriteria lolos apa enggaknya juga aku kurang tahu, bener-bener nggak tahu gitu teman-teman. Itu kayak cuman panitia aja gitu yang tahu kriteria seperti apa, yang sehatnya bagaimana kayak gitu, aku bener-bener nggak tahu gitu. Untuk psikotesnya juga aku nggak tahu, mohon maaf banget ya, aku takutnya kayak aku so tahu terus informasinya salah gitu, jadi aku maaf aku nggak tahu. Nah, ini dari Hafidah 1293. Salam, permisi kak, maaf mengganggu siangnya. Tadi aku lihat YouTube kakak tentang pengalaman masuk Poltekkes. Mau nanya dong kak, tes kesehatan kalau ada ompong dari lahir mempengaruhi nggak kak? Nah ini dia teman-teman, soal gigi itu banyak banget yang bermasalah. Kalau ompong gimana, kalau bolong gimana gitu kan. Nah setahu aku sih kayak nggak ada pengaruhnya gitu loh, menurut aku ya, kayak nggak ada gitu. Soalnya waktu itu juga kalau nggak salah gigi aku bolong, tapi alhamdulillah aku lolos. Tapi untuk sekarang lebih spesifiknya boleh apa enggak, menurut aku coba dulu aja. Pokoknya optimalin kondisi badan kita lagi fit gitu, bener-bener kayak kita jaga kesehatan, makan makanannya dijaga dulu gitu pas mau tes kesehatan. Terus banyakin minum air putih juga, jangan makan yang aneh-aneh dulu. Pokoknya jaga kesehatan selalu gitu, oke? Dan mungkin teman-teman videonya cukup segitu aja, karena hampir pertanyaannya lainnya pun hampir sama tentang seperti itu. So
semoga jawaban aku dapat membantu. Kalau teman-teman masih bingung, masih kayak iya apaan sih belum kejawab gitu, aku minta maaf banget karena memang informasinya yang aku tahu hanya segitu gitu teman-teman. Tapi kalau memang ada yang mau ditanyain tentang yang lainnya, masih penasaran, boleh DM aku lagi. Dan mungkin kalau emang aku nggak buka DM, boleh notif di postingan aku atau ya postingan aku aja, pasti kan ada notifnya gitu. Kalau DM tuh kadang masuknya ke request, jadi nggak ada notifnya gitu. Jadi teman-teman boleh DM aku lagi aja. Dan sekali lagi maaf banget kalau misalkan belum menjawab pertanyaan semua teman-teman. So jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. Bagi yang belum, mari kita berteman dengan teman-teman mensubscribe di channel YouTube aku. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat teman-teman. Sukses, semoga lolos dan bergabung dengan keluarga besar Poltekkes Kemenkes Bandung.